Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Agustin. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baik, pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengetahui apakah bayi tersebut ada kelainan atau tidak. Jika bayi tersebut ada kelainan, maka kita memerlukan tindakan lanjutan. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan dalam pemeriksaan fisik itu kita meminta persetujuan dulu dari orang tua bayi atau ibunya. Baik, kita minta persetujuannya, contohnya seperti ini. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Anissa Agustin. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita periksa semuanya Ibu. Kita juga nanti akan memeriksa refleks-refleks pada bayi Ibu apakah normal atau tidak. Jika nanti bayi Ibu terdapat kelainan, maka kita akan melakukan tindakan lanjutan kepada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Bayi Ibu dilakukan pemeriksaan fisik. Jika Ibu bersedia, baik Ibu, kita lakukan izinkan saya untuk melakukan persiapan diri dulu. Kita melakukan persiapan alat, kita periksa apakah peralatannya sudah lengkap atau belum. Lalu setelah itu yang pertama kita mematahkan ampul dulu, ampul vitamin K dan juga hepatitis K. Kita masukkan ke dalam spuit. Lalu kita simpan kembali di dalam box instrumen. Jika sudah, lalu selanjutnya kita memakai celemek, dan jika sudah memakai celemek, maka kita mencuci tangan menggunakan 6 langkah mencuci tangan. Itu pertama, kita itu dulu karena kita tidak pakai air mengalir, kita menggunakan hand sanitizer. Sebenarnya lebih bagus menggunakan air mengalir saja. Ini hanya dicontohkan ya. Jika kita sudah mencuci tangan, maka kita keringkan menggunakan handuk bersih ataupun tisu. Jadi karena saya memakai hand sanitizer, jadi tidak perlu lagi karena sudah otomatis keringnya. Lalu setelah itu kita memakai hand spoon. Baik, setelah kita memakai hand spoon, barulah kita boleh melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Baik, yang pertama kita periksa dari bagian kepala. Ya, kita periksa, kita raba atau kita papasi, kita periksa apakah kepalanya struktur sagittalisnya ada penumpukan atau tidak. Baik, bayinya tidak ada penumpukan kepala, tulang tengkoraknya juga sudah ada ya. Lalu tidak terdapat cairan di dalamnya dan juga tidak terdapat pembengkakan. Baik, setelah melakukan pemeriksaan pada bagian kepala, kita ukur lingkar kepala bayinya. Kita ukur menggunakan merlin. Ya, sebentar ya. Untuk lingkar kepalanya normal ya, 33. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan mata. Di sini mata bayinya simetris, tidak terdapat kotoran juga. Lalu setelah itu kita periksa pandangan bayi, kita menggunakan pen light. Kita periksa, kita gerakan pen light. Jika mata bayi mengikuti pen light tersebut, maka refleks mata bayi itu normal. Lalu setelah itu kita memberikan salep mata pada bayi. Kita berikan salep mata pada bayi dari bagian dalam ke bagian luar. Sudah. Lalu setelah itu kita periksa hidung bayi, kita lihat apakah ada kotoran atau tidak. Lalu kita lihat apakah simetris atau tidak, terdapat cupingnya atau tidak. Baik, bayinya normal semua ya Bu ya. Lalu selanjutnya kita periksa di bagian telinganya. Kita lihat apakah kedua telinga bayi terdapat kotoran atau tidak. Kita lihat telinga bayi ini simetris atau tidak. Lalu setelah itu kita periksa di bagian mulutnya. Kita periksa warnanya pink. Lalu setelah itu kita periksa di rahang atas dan juga rahang bawah, apakah terdapat rahangnya terdapat
Lalu kita periksa tangan kita masuk ke ke dalam mulut bayi. Kita periksa apakah rahangnya itu tuh terdapat pembelahan atau tidak, atau yang disebut dengan labioskisis. Lalu setelah itu kita periksa refleksnya, refleks rutin dan shakingnya. Kita taruh tangan kita gerakkan seperti ini. Jika bayi tersebut ada pergerakan untuk mencari tangan kita dan juga menghisap tangan kita, berarti refleks dari bayi tersebut normal. Baik, setelah itu kita periksa di bagian leher, apakah ada pembekakan atau ada penumpukan kelenjar tiroid atau tidak. Baik, bayinya normal, lehernya juga bersih. Lalu setelah itu kita periksa di bagian tangan. Ya, di sini tangan bayinya bergerak aktif dan juga tidak terdapat pembengkakan sama sekali. Kita periksa di bagian jari-jari jari-jari tangannya. Nah, jari-jari tangannya tidak terdapat polidaktili atau jari berlebih dan juga sindaktili atau jari rapat. Kita periksa jari bagian sininya juga sama, tidak terdapat polidaktili dan juga sindaktili. Lalu setelah itu kita periksa lingkar dada bayi menggunakan matlin. Setelah kita meriksa jari, lalu kita cek respect grasping atau respect menggenggam pada bayi. Jadi kita simpan tangan kita di jari-jari bayi. Jika bayi refleks menggenggam, berarti refleks bayi normal. Baik, untuk refleks di bagian tangan kanan normal. Kita ke bagian tangan kiri, kita periksa apakah ada terdapat refleks grasping atau tidak. Baik, untuk tangan kirinya juga normal. Baik, setelah itu kita lihat melakukan pemeriksaan pada bagian dada. Kita periksa detak jantung bayinya itu seperti apa. Kita periksa. Baik, untuk detak jantung bayinya sudah normal, yaitu 110 per menit. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan suhu pada bayi. Kita periksa. Baik, untuk suhunya juga normal, 37,0. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan lengkap dada pada bayi. Untuk lingkar dadanya juga normal ya. Lalu setelah itu kita memeriksa di bagian dadanya simetris atau tidak. Jika dadanya simetris berarti sudah normal. Kita periksa lagi ke bagian perut. Di perutnya tidak terdapat pembengkakan, dan juga kita periksa di tali pusatnya apakah terdapat pendarahan atau tidak. Di sini tali pusatnya tidak terdapat pendarahan. Baik, setelah itu kita membungkus tali pusat tersebut menggunakan kasa. Kita bungkus tali pusatnya menggunakan kasa. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian lingkar perut. Kita periksa kembali lingkar perutnya seperti apa. Ya, di sini lingkar perutnya juga normal ya. Baik, setelah itu kita melakukan pemeriksaan kembali. Kita lakukan apakah terdapat tanda lahir atau tidak. Di bagian sininya tidak terdapat tanda lahir. Lalu setelah itu kita periksa refleks moro atau refleks kejutan. Kita periksa, ya, bayinya terdapat kejutan, berarti untuk refleks moro bayi tersebut normal. Baik, selanjutnya kita periksa pernapasannya, apakah bayi tersebut bernapas normal atau tidak. Lalu kita periksa di bagian punggung bayi. Ya, punggungnya juga normal ya, tidak terdapat benjolan sama sekali. Lalu setelah itu kita periksa ke bagian bawah atau ke bagian genitalia bayi. Ya, karena di sini bayi perempuan, kita periksa apakah di lubang vagina terdapat lubang vagina atau tidak, terdapat lubang ureter atau tidak, dan anusnya terdapat lubang atau tidak. Baik, selanjutnya kita membelikan peneng atau nama di jari di tangan bayi seperti gelang. Kita belikan peneng berwarna pink karena bayi tersebut adalah bayi perempuan. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan di kaki bayi. Kita lihat kaki bayi apakah normal, apakah terdapat pembengkakan atau tidak, lalu apakah panjangnya sama atau tidak. Tidak terdapat pembengkakan dan juga kakinya sama. Lalu setelah itu kita melakukan refleks baby skin atau kita elus bayinya seperti ini. Kalau misalkan bayinya
otomatis menggenggam atau mencengkeram jari-jarinya, berarti terdapat refleks baby skinnya normal. Lalu setelah itu kita periksa lagi di kaki kanan atau kirinya, di bagian jari apakah terdapat polidaktili dan juga sindaktili tadi. Kaki kanan tidak terdapat polidaktili dan kaki kiri tidak terdapat polidaktili. Baik, setelah itu kita lihat warna kakinya apakah ada kebiruan atau tidak. Jika terdapat vernik jangan dielap karena itu bertujuan untuk menghangatkan tubuh bayi di seluruh badan, jadi kalau ada vernik jangan dielap ya. Lalu setelah itu kita melakukan penyuntikan vitamin K di kaki bagian kiri. Kita lakukan penyuntikan vitamin K pada bagian kiri. Ya, jika sudah, lalu nanti untuk 1 jam berikutnya diberikan suntikan hepatitis B di kaki bagian kanan. Lalu setelah itu kita mengukur panjang bayi. Kita ukur panjang bayinya. Di sini panjang bayinya 50 cm, dan juga kita melakukan penimbangan bayi atau untuk mengukur berat badan bayi. Baik, kita ukur ke sini misalkan. Ya, di sini berat bayinya 3,2 kg. Baik, setelah melakukan pengukuran bayi sudah selesai, maka kita berikan bayi kita bedong kembali bayinya. Lalu kita berikan topi dan juga kita mencelupkan tangan ke dalam larutan klorin, lalu kita copot secara terbalik. Lalu setelah itu kita melakukan mencuci tangan dan juga mencopot celana kita. Untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Kita bilang pada ibunya bahwa pemeriksaan fisik sudah selesai dan bayinya tadi setelah kita melakukan pemeriksaan fisik keadaan bayinya normal. Jadi sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.